Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksani dari SMP Negeri 2 Pangnan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon, dengan fasilitator Dr. Handa Amalia Sunarti MA dan pengajar praktik Bapak Mamuli MPD. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kali ini kita akan mempelajari tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai dan peran guru penggerak. Ada kolaboratif, inovatif, mandiri, berpihak pada murid, dan reflektif. Ada pertanyaan pematik tentang modul ini. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, bagaimana konsep kedepannya nanti? Kita bahas yang pertama, kolaboratif. Makna kolaboratif itu sendiri adalah hubungan dengan rekan guru atau stakeholder lainnya. Yang pertama ada menjalin komunikasi, menjalin kerjasama, saling tergantungan yang positif. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di bagian kolaboratif, menjalin komunikasi dalam peningkatan mutu sekolah dengan pelatihan secara daring ataupun luring. Kemudian menjalin kerjasama dengan stakeholder sekolah agar program sekolah bisa terlaksana. Ada berkolaborasi dalam upaya peningkatan skill guru dalam mengajar. Tentunya kita ada yang namanya kegiatan workshop atau IHT agar seorang guru mampu mengembangkan skill-skillnya. Kemudian yang kedua ada inovatif, yaitu membuat ide gagasan sesuai dengan abad 21, perancang media pembelajaran, upgrading skill guru. Apa sih kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di bagian inovatif? Membuat ide yang sesuai dengan kodrat zaman, membuat ide-ide yang kreatif tentang pembelajaran agar kita menyesuaikan kodrat zamannya. Pembelajaran bisa melalui Canva ataupun Quizzes dan media-media lainnya agar terjadi pembelajaran yang menarik bagi siswa dan siswa akan merasa nyaman dalam pembelajarannya. Kemudian pembelajaran dengan memanfaatkan media Canva agar lebih kreatif. Dengan media Canva ini, siswa mampu berkreasi, mampu mengedit sehingga otak-otak peserta didik itu mampu untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga ada mengajak rekan guru untuk aktif dalam pelatihan. Tentunya setiap guru selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, salah satunya adalah MGMP ataupun yang biasanya disediakan secara online atau yang sudah disediakan sekolah. Bahkan kita sering melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan secara atau tugas dengan sesama rekan guru. Nah, di bagian mandiri, guru yang bertanggung jawab, inisiatif dan percaya diri. Bagaimana kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di bagian mandiri ini? Guru harus bertanggung jawab menyajikan bahan ajar dan memodifikasinya. Karena apa? Ketika bahan ajar itu tidak disiapkan, kita tidak mandiri mencari bahannya, maka pembelajaran itu akan terasa monoton. Nah, kemudian yang kedua, ada sebagian guru kita mempunyai inisiatif untuk perubahan seperti mengikuti pelatihan tanpa paksaan. Tentunya sebagai guru kita harus mengikuti yang namanya pelatihan atau pengembangan diri agar kita lebih kreatif, inovatif dalam pembelajaran di sekolah. Kalau kita tidak pernah mengikuti pelatihan, maka akan stuck dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, percaya diri bahwa kita mampu mengikuti kodrat zaman. Percaya diri dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah kita mengikuti pembelajaran sesuai dengan teknologi zamannya. Kalau kita hanya bersifat mengajar nulis, mencatat, itu tidak akan ada yang namanya perubahan dalam diri kita. Kembali lagi kita akan menjadi
guru-guru yang monoton, tidak mengikuti kodrat zaman. Percayalah bahwa kita mampu mengikutinya. Yang penting ada kemauan dalam mencari informasi. Kemudian ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini guru sebagai fasilitator, berhamba pada peserta didik dan sesuai dengan kodratnya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan pada berpihak pada murid, guru berkewajiban menuntun peserta didik agar lebih baik, karena kodratnya kita sebagai guru wajib menuntun siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian guru mengutamakan murid. Maksud dari berhamba pada murid itu adalah memberikan kasih sayang kepada murid agar proses pembelajaran itu lebih seperti kontak batin kita dengan siswa itu ada. Kemudian ada pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya kodrat alam itu adalah karakter dari siswanya. Di sini akan terjadinya pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena di sini pembelajaran berdiferensiasi ini akan menentukan kodrat alamnya peserta didik. Tentunya ini juga akan mengikuti dengan kodrat zamannya. Ada reflektif, di sini ada introspeksi diri, belajar dari pengalaman, dan refleksi evaluasi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di bagian refleksi adalah memanfaatkan hasil supervisi sebagai bahan perbaikan diri. Setelah kita disupervisi, kadang kita tidak melihat perbaikan apa yang harus kita rubah. Ini sebagian kita lupa akan itu. Makanya dari itu kita wajib memanfaatkan hasil supervisi sebagai bahan diri kita. Kemudian mengambil pengalaman agar bisa melihat kekurangan dan kelebihan. Kita harus melihat juga ketika kita mengajar dengan metode ini, apa kekurangannya, apa kelebihannya, agar nanti kelak yang akan datang kita akan mengetahui bahwa menggunakan metode atau media ini sebagai bahan pengalaman kita. Kemudian ada konsisten dalam melakukan refleksi dan evaluasi diri. Setelah pembelajaran ataupun setelah pelatihan, kita harus melihat atau merefleksi diri kita dan evaluasi diri kita. Apa sih kekurangan dan kelebihannya, kemudian apa solusinya, itu untuk bagian refleksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.